Atau ini juga bisa tips bagi kawan-kawan kalau ingin meregenerasi KUB-nya, meregenerasi larmutnya, meregenerasi ayam jenis apapun, begitu seleksinya. Dilihat dari performa pertumbuhan. Yang paling pertama itu pertumbuhan dulu. Akan ada beberapa ayam yang pertumbuhannya tidak rata, akan ada yang menonjol sendiri. Bahkan performa pertumbuhannya melebihi emak dan bapaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur peternak muda dimanapun Anda berada ya, yang lagi merantau juga. Lama aku nggak menyapa dulur-dulur semua yang masih merantau di luar Indonesia. Tetap semangat, tetap semangat lah ya untuk mencari pundi-pundi uang ya untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kemajuan keluarga kita. Tetap semangat. Toh nantinya juga kan nggak mungkin lama-lama di sana, juga kan tetap ada keinginan untuk pulang. Nah kadang kalau keinginan untuk pulang ini kan aku harus ngapain gitu kan. Kalau habis kerja terus balik kampung ke rumah nganggur kan kita bingung, luntang luntung kok tumbuh kadok kan bingung ya, bingung. Jadi tetap tetap harus ada kegiatan. Nah berkaitan dengan ini tirai ya, bukan kok anti air hujan ya. Toh tirai juga nggak dikepar juga kok, nggak sirkulasi juga tetap aman. Saya udah 6 tahun mainan pakai tirai. Gunanya tirai ya kalau hujan cuaca mendung tak turunkan kayak gini. Ini nanti kalau masih mendung kan karena habis hujan ya tak turunkan tirainya. Ini kemarin sudah video sebelumnya sudah tak rilis bahwa tentang perkawinan sedarah ya. Itu ala saya. Dan ini tips lagi bagi kita breeder, atau bagi kita pencetak pulet, atau bagi kita penyedia materi, atau bagi kita penyedia induk yang siap dikembangkan baik jantan dan betina. Kalau saya sementara saya hanya menjual betinanya. Nah kawan-kawan jantannya bisa pakai bangko atau bisa pakai yang lain. Ini tips lagi untuk kawan-kawan supaya ini lebih mantap lagi. Tidak adanya, memang kalau inbreeding itu kan kerabat dekat atau silsilah tetuanya, apa ada hubungan darah. Kalau memang masih ragu dengan hal itu, ada tips supaya kawan-kawan ini tidak ada penurunan performa, karena memang beberapa kekurangan akan ada penurunan performa. Produksi telur sekitar 4-6%, daya tetas, terus pertumbuhan juga kekurangannya itu ada di situ. Memang ada jurnal ilmiah yang mengatakan seperti itu. Ini ada tips bagi kawan-kawan. Kalau mau menjaga ayamnya itu satu strain, contoh seperti saya. Kenapa ini tak buatkan nomor-nomor, tak buatkan koloni? Ini supaya apa? Gini nih, kalau seumpama nanti saya mau melepas ayam saya ini per paket atau satu pasang, yaitu pasangan betina dan jantannya ada. Ini permut ini kan di kandang 5 dan 6. Ini saya bedakan ya, 5 dan 6. Nah ini nanti harus saya tandai. Harus saya tandai kalau mau benar-benar istimewa dan benar-benar performanya stabil, performanya bagus, harus saya tandai. Telur di koloni nomor 5 harus saya mereki nomor 5. Telur di koloni nomor 6 harus saya mereki nomor 6. Lebih bagus lagi kalau mesin tetesnya itu dipisah, penetasannya dipisah. Gunanya apa? Ini kan pasti ada anggapan yang berbeda tentang video sebelumnya ya. Gunanya apa? Gunanya supaya tidak ada hubungan kerabat dekat atau hubungan tetuanya. Kalau di satu koloni kan ini masih ada tetuanya, bla 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 bla. Oke, kasih tips lagi gampang. Diceng ya. Betina hasil breedingan kandang nomor 5 harus dikawinkan silang dengan jantan breedingan nomor 6. Begitupun sebaliknya. Betina breedingan nomor 6 dikawinkan silang dengan jantan breedingan nomor 5. Ini memurnikan satu jenis. Ini tetap akan bunyinya nanti permut. Tetapi supaya menghindari penurunan performa itu tadi. Sebenarnya begini pun saya bisa mengatakan ini sudah acak kok. Sejauh ini pengalaman saya menyilangkan, yang penting itu bukan 1 banding 1, sudah performanya bagus. Apalagi saya juga belum pernah inbreeding atau mengawinkan permut sama permut, belum pernah.
saya selalu upgrade satu sisi. Maksudnya ini tuh beda. Jantan ini buatan beda. Ini beda. Beda pembuatan, galur jantan beda sendiri, betinanya beda sendiri. Jadi begitu digaprukno, apa ya kalau bahasanya, orang-orang wayang itu apa, standar stok apa ya, saya nggak ngerti. Tapi setiap ini saya bedakan. Ini beda, nggak satu jenis. Jantan-jantan permut ini larinya ke rumah makan semua. Nah ini nanti kalau saya mau menginbreedingkannya ini, ya ini anak-anak dari galur jantan ini udah sendiri, galur jantan sendiri, galur betina sendiri. Anaknya ini nanti dibreedingkan ini pun di koloni nomor 6 dibreedingkan masih recommended kok. Tapi kalau ada beberapa orang yang meragukan, ya wes ini solusinya. Kenapa ada 2 koloni minimal? Ceng please tak tandai. Supaya kan mereka mengkhawatirkan ada penurunan performa dan segala macamnya ada. Itu cara bagi kawan-kawan kalau mau menjaga kualitas ayamnya. Ada beberapa orang yang memang memakai cara itu dan itu bisa dipakai kawan-kawan semua. Trik and triknya. Contoh memang kawan-kawan aku pingin regenerasi KUB mas. Karena kawan-kawan kalau sudah membeli suatu produk seperti layar modif, seperti KUB kita beli taruhlah 10 betina 2 jantan, yaitu harus disekat menurut saya kalau memang mau main seperti itu. Tapi sebenarnya jadi satu juga nggak apa-apa, anaknya bisa. Tetapi kalau ada beberapa konsumen yang jeli, nanti ini itu masih kerabat dekat, masih ada hubungan tetuanya dan segala macamnya, sekaten bagi 2 itu kawin ini kawin ini, breedingannya disilangkan walaupun dalam satu strain. Itu tipsnya supaya tidak terjadi kekhawatiran. Ada beberapa orang yang khawatir nanti produksinya nurun segala macam. Ya memang saya pun juga belum pernah melakukan perkawinan inbreeding satu strain pun saya juga belum pernah mengawinkan. Karena saya selalu update satu sisi gitu. Maksudnya update satu sisi ini apa? Aku melihat betinaku kecil, tak sodok masukkan apa yang besar. Aku melihat betinaku ini produksinya kurang, tak sodok lagi pakai jantan yang ini. Aku selalu gitu. Ini masih saya seleksi. Maksudnya apa? Hasil dari breedingan 5 dan 6 ini masih saya seleksi. Baru dapat 1, 2, 3, 4 betina. Sebenarnya bukan nyeleksi sih, menyisakan karena memang orderan buat alhamdulillah. Masya Allah rezekiku ya, guyur, antriannya sudah lumayan sampai tak stop. Aku mau mencoba kalau tak inbreed hasilnya, maksudnya permut karo permut nanti dengan proses seleksi, postur, fenotip, terus daya telur juga nanti gimana. Terus kalau yang proses seleksi ketika kita meramu ayam, kalau dia taruhlah kita dapat 10 betina, menyisakan 10 betina. Ada yang telak angkrem 2, itu harus dipotong. Kalau menurut saya, itu harus dibuang yang angkrem. Supaya kita meminimalisir nanti supaya keturunannya atau anak-anaknya tidak mewarisi sifat mengeramnya. Itu kalau aku dulu gitu. Makanya di kandang baterai dulu kan ada yang angkrem. Beberapa ini terus langsung, ya siapa lagi, gowo, apa mau di treatment kayak mau dipotong terserah, tapi saya musnahkan gitu. Yang jantan juga yang disisakan ketika kita meramu ayam, atau ini juga bisa tips bagi kawan-kawan kalau ingin meregenerasi KUB-nya, meregenerasi larmutnya, meregenerasi ayam jenis apapun, begitu seleksinya. Dilihat dari performa pertumbuhan. Yang paling pertama itu pertumbuhan dulu. Akan ada beberapa ayam yang pertumbuhannya tidak rata, akan ada yang menonjol sendiri. Bahkan performa pertumbuhannya melebihi emak dan bapaknya. Biasanya emak dan bapaknya 2 bulan belum tembus 1 kilo, ini sudah tembus. Itulah yang wajib Anda sisakan untuk meregenerasi. Dilihat lagi fenotipnya menarik, fenotipnya lebih ke arah kampung, banyak warna. Itu yang harus disisakan. Dilihat lagi karena kan pengen apa? Aku pengen kaki kuning, ya sisakan kaki kuning. Aku pengen jenggernya yang nggak wilah seperti ini, jengger yang kayak itu apa? Kan ada betina yang sumpel kayak itu, ya disisakan. Aku pengen warna gelap, ya disisakan. Itulah yang namanya seleksi ketat. Makanya aku yo ngene-ngene iki ya, karena pertama satu modal, kedua yo aku tak menikmati pelan-pelan. Aku pengen ya walaupun nggak bagus amat tetapi maksimal supaya rekanan kita ini seneng lah ya. Karena yang terjadi kemarin karena itu ini kembali lagi realnya di lapangan,
orderan banyak, S3 marketingnya laku, booming meledak diang ya. Akhirnya wis ora urusan, pokoknya yang penting aku dapat cuan nih, mau performanya nanti di lapangan kayak mana nggak urusan. Waduh, akhirnya kan komplain. Kayak gitulah yang tidak awet, kayak gitulah yang membunuh diri kita sendiri. Makanya kawan-kawan penyedia pulet, KUB apa layar modif, usahakan begitu ya. Aku tidak bicara tak aku api, aku kan sudah ngomong ayamku kecil loh. Orang yang kesini bahkan saya ini tidak melakukan DP 0% kayak opo rusun 0% kayak kan 0% DP-nya, karena itu saya tidak mau pembeli itu beranggapan aku aduh ada suatu keterpaksaan nih, wah gua udah DP 70% nih, kalau nggak ini nggak enak. Nah kan kayak gitu nggak enak, makanya tidak ada DP, datang ke sini lihat mas ini ayamku kecil, oh nggak apa-apa mas, apa nggak jadi mas, nggak masalah. Jadi tidak ada suatu keterpaksaan. Jadi saya juga tidak menanggung beban, saya juga tidak menanggung nanti entah dia ngerundel di belakang atau enggak, karena puas nggak puas juga saya nggak ngerti kan, karena kita nggak mungkin barengan sama konsumen terus. Kadang kan konsumen yang ngoceh ke sana ngoceh ke sini, daripada saya diocehin di belakang nanti sayanya juga merasa nggak nyaman, konsumen nggak nyaman. Makanya aku wis pelan-pelan, ketika aku sudah kewalahan ya tak tutup gitu aja, rezeki nggak kemana kok. Kalau ketika barangku segini ya barangku aja, karena saya mengatasnamakan permut ya harus permut yang saya jual. Jangan karena meledak barang lain di atas namakan barang kita itu, dan performanya pun tidak seperti yang kita promosan, itu jelek. Kalau menurut saya kita bermain fair-fairan saja supaya sempulur, dibalik satu biar sempulur dan biar banyak dulur. Karena kalau bisa di atas 50% mitraan kita ini puas dengan kita. Jangan sampai di bawah 50% tingkat kepuasannya, itu nanti akan membunuh kita sendiri. Karena usaha ini kan usaha ini kan nggak sehari 2 hari. Kita kadang memikirkan oh yang penting aku untung gede ora urusan. Nah nanti tapi kan kita nggak lama, mending tipis-tipis aja kan, yang penting masih masuk tapi guyur, banyak sedulur ya, ambil berkahnya kan, ngono wae loh. Itu tips ya. Kembali kita ke topik ya, inilah ciri khas peternak muda kemana-mana ya. Ya itulah gitu loh, ya aku lah iki jadi losdol gak urusan aku. Itu tipsnya nih, 1:5. Aku pengen menyisakan jengger yang sumpel tuh sumpel. Ini udah jenis beda, 1, 2, jagonya 3. Ini galur jantan sendiri, galur betina sendiri. Kayak gini, ini kawin silang, lingnan, masukin permut. Nanti hasilnya sudah ada tetesannya, nanti kita update. Mungkin nanti apa ya namanya? Apa? Ya permut generasi selanjutnya, masuk ke Dwiguna baru beranilah saya. Sebenarnya kalau treatment bagus tembus kok di usia panen 2 bulan di full 4. Karena saya udah nyoba, mari kita lihat. Duh, lampuku pedot rek. Yang satu ini kasihan dia gelap-gelapan nih kan. Nih kayak ini loh, ini untung masih ketolong sengenge kan ya. Sengenge itu bahasanya apa ya? Nah kan kayak ayam luluk gitu kan, nggak bisa aktivitas. Ini adalah jantan kita. Nah, ini jantan-jantan kita. Insya Allah tidak gepeng ya, kakinya insya Allah tuh masih ya mengisi ya. Suaranya begitu, nah suaranya kan blek-blek gitu kan. Ya tetap aja nanti ada kerdil. Makanya aku tidak buru-buru melepaskan jantannya. Jadi memang kan tujuannya yang beli pulet ke saya untuk hasil akhir, yaitu kemana, ambil pedagingnya. Tetapi apakah saya membatasi? Yo enggak, ketika ayam saya sudah dibeli, kawan-kawan silahkan kok mau memainkan betina permut ini dikawin silang dengan jantan larmot, opo jantan opo elba, opo yang lain itu juga bisa. Karena produksinya saya bicara itu 50% aja lah per day. Terus performa pertumbuhannya ya insya Allah di usia awal dia bertelur 1,5 kilo insya Allah tembus. Yang penting perawatan kita bagus. Karena saya lepas pulet juga sudah dibobot 1 kiloan ke atas di usia 2,5 sampai 3 bulan. Nih ayam kita, dan itu tips bagi kawan-kawan supaya ayamnya tetap murni dan menghindari penurunan performa itu tadi ya. Karena sejauh ini juga saya belum pernah inbreed, karena saya lebih suka ini menumpuk satu genetik supaya lebih kaya genetik ayam kita, lebih kuat.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam istimewa, kiwir-kiwir, I love you full semuanya.